Baik, saudara sekalian, kita lanjutkan kembali untuk sesi kedua ya. Dari bagaimana cara meng-create sebuah kegiatan dalam KKNDR ini yang bisa Anda lakukan dengan bermacam-macam variasi dengan menggunakan teknologi informasi ya, atau menggunakan media sosial atau media internet ya. Kita lihat misalnya yang kedua adalah bagaimana bikin template brosur pakai PowerPoint. Adalah kamu buat beberapa template brosur produk di PowerPoint, nanti mitra tinggal ganti foto atau tulisan di PPT. Kenapa di PPT? Karena ini simple banget dan hampir semua laptop ada. Jadi mitra bisa dengan mudah buat brosur tanpa harus bayar desainer. Yang ketiga adalah schedule post di Facebook atau IG. Untuk mitra pengusaha yang sudah aktif jualan di IG dan Facebook, tetapi masih manual dalam proses posting IG dan Facebooknya, coba diajarkan cara penjadwalan post otomatis dan gratis lagi. Tutorial lengkapnya bisa dicek video yang pernah kami bagikan sebelumnya. Yang keempat adalah membuat SOP protokol kesehatan untuk usaha. Kamu bisa... Oke, nah ini penting ya. Bikin SOP atau juga mengedukasi masyarakat tentang bagaimana SOP berbisnis ya. Yang sekarang bagaimana cara bisnis yang membuat banyak orang tertarik tentu adalah sekarang jualannya di samping jual produk tapi juga harus jualan penampilan kesehatannya kan. Bagaimana di masker kemudian misalnya hand sanitizer-nya lengkap di situ. Jadi tukang gorengan itu sebetulnya harus diedukasi tuh. Gimana caranya supaya mereka jualannya higienis ya dan dianggap sehat. Misalnya ada tempat untuk mengambil ya apa namanya gorengannya itu ya, ada capitan kan, kemudian juga di situ tersedia hand sanitizer. Nah, orang kan semakin aman gitu untuk belanja di tempat itu. Nah, sekarang kalau misalnya banyak pengusaha-pengusaha kecil ya di lingkungan sekitar kita yang mengabaikan protokol kesehatan, tentu akan banyak orang untuk tidak datang kan ke tempat itu. Nah, itu juga harus diedukasi gimana caranya tuh mengedukasi itu ya. Ini bisa dibantu lewat KKNDR nih. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, jadi Membantu membuat SOP ini agar kegiatan produksi bisa bebas dari COVID-19. Perlu teman-teman tahu, saat ini konsumen lebih percaya pada usaha yang memiliki SOP protokol kesehatan. Yang kelima adalah pembuatan video edukasi. Video edukasi yang dibuat disesuaikan dengan kebutuhan mitra. Gak selalu tentang COVID, bisa tentang pelajaran, tentang hukum, bisnis, dan lain-lain. Yang keenam adalah pembuatan materi presentasi COVID. Materi presentasi... Oke, ini yang mudah membuat presentasi soal COVID ya. Berarti bagaimana? Silakan sasarannya bisa warga pemuda di sekitarnya, atau misalnya ibu-ibu pengajian yang ada di lingkungan warga setempat, atau hanya lingkungan RT, bikin flyernya aja. Jadi Anda bikin flyernya, kemudian Anda sebagai mahasiswa KKN ngobrol dengan RT-nya, Pak, RT kita mengadakan edukasi nih dengan warga setempat melalui webinar misalnya gitu. Kalau misalnya webinarnya tidak susah dilaksanakan, Anda bikin YouTube-nya aja kan sendiri. Lalu nanti di-share kan bagus itu juga. Nah, itu salah satu contoh bagaimana Anda bisa bermanfaat di tengah pandemi seperti sekarang. Bisa diberikan kepada aparat desa jika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk melakukan sosialisasi tentang COVID ke warga desa. Bisa juga dibagikan ke warga desa berupa file yang disebar melalui WA. Yang ketujuh adalah pembuatan peta. Untuk kamu yang kuliah di teknik geologi, geodesi, atau jurusan yang lain yang ngerti dengan pembuatan peta, opsi ini bisa dipakai. Tapi untuk catatan, jenis petanya harus disesuaikan dengan kebutuhan mitra desa pengabdian. Yang kedelapan adalah pembuatan Oke. brosur usaha. Ini Nah, untuk teman. sebentar. Tadi pembuatan peta ya. Jadi Anda bisa membantu desa untuk kan ada tahapan pemetaan sosial sebetulnya di siklus ini. Meskipun hidden ya, nggak terlalu tampak sebenarnya. Jadi dari refleksi itu ada pemetaan sebetulnya. Nah, dalam tahap pemetaan sosial ini Anda bisa bikin peta ke bantu desanya. Ini kenang-kenangan lah dari mahasiswa KKN gitu. Bikin peta di mana lokasi-lokasi tempat-tempat strategis atau bikin profil desa ya. Bantu. Entah itu profil wisatanya kalau ada di desa itu profil wisata atau profil KUKM-nya kalau ada kan gitu. Anda jadi mendata berapa banyak sebetulnya potensi KUKM yang ada di desa Anda itu. Nah, lalu Anda ajukan ke si Kades-nya, Pak Kades saya mau kasih kenang-kenangan bagaimana bikin profil KUKM di desa ini. Itu juga salah satu bentuk lah saya kira
bagaimana kegiatan itu bisa bermanfaat bagi lingkungan warga sekitar. Selain itu, Teman-teman banyak yang yang bisa punya keahlian dilakukan ya. desain, coba manfaatkan dengan membuat brosur produk UMKM. Softwarenya bisa dikasih agar bisa dicetak nantinya. Yang kesembilan adalah bimbingan belajar online. Biasanya nih, banyak banget siswa SD, Nah, SMP. ini gampang nih, bimbingan belajar online ya. Jadi mencari sasaran, itu kan ini kegiatan pengabdian loh. Bisa dimasukkan atau misalnya kalau ini bagian dari kegiatan pemberdayaan ya apalagi bisa sama kan, ngajak ke RT-nya, "Pak RT, saya membantu warga di sini untuk mengedukasi kesulitan-kesulitan anak-anak sekolah, misalnya belajar matematik, belajar bahasa Inggris, belajar tata cara sholat," misalnya kan gitu. Nah, itu bisa dibagikan lah cara-cara seperti ini. Yang memanfaatkan mahasiswa KKN sebagai ajang bimbel gratis. Nah, kebutuhan ini bisa dialihkan dengan menggunakan grup WA yang tetap bisa dipantau setiap harinya. Oke, tahan sebentar, tarik napas dulu. Lanjut. 10 adalah pembuatan web dan blog. Yang satu ini lumayan ribet, tapi kalau memang mitra butuh, bisa menjadi opsi proper KKN. Yang 11 adalah pembuatan dan penyaluran poster atau spanduk tentang COVID-19. Proker ini bisa dikerjakan. Nah, ini silakan aja. Kalau ingin ada kenang-kenangan, KKNDR Anda bikin spanduk, ya, gabung dengan satu kelompok misalnya, yang ada di, atau misalnya bisa tanya juga ke desanya, ya Anda bikin desainnya, murah kan yang segitu paling tergantung ukuran ya. Kalau hanya bikin banner sih sebenarnya lebih murah daripada spanduk. Kan. Kalau spanduk juga tergantung bahannya. Kalau bahannya lebih tipis lebih murah sebetulnya, mungkin hanya 100 sampai 200 ribu ya untuk bikin spanduk. Untuk bagaimana mengedukasi masyarakat tentang COVID misalnya ya. Bareng-bareng dengan anggota tim KKN yang lain. Harapannya dengan spanduk yang terpasang bisa menjadi kenang-kenangan yang bermanfaat untuk mitra desa. 12 adalah menginisiasi relawan COVID-19 desa di WA Group. Banyak sebenarnya yang peduli terhadap kesehatan warga dari COVID-19. Kamu dan tim bisa menginisiasi relawan yang memang mau bersama-sama mencegah penularan COVID-19. Relawan ini kemudian dikumpulkan dalam satu grup WA. Yang ke-13 adalah pembuatan dan sosialisasi skema penanganan masalah COVID-19. Bersama tim atau relawan COVID desa bisa melakukan pembuatan skema penanganan COVID agar banyak ya idenya sudah terinspirasi ini. Jadi bikin skema penanganan COVID. Bagaimana kalau misalnya di daerah Anda misalnya rawan bencana, sudah adakah tanda-tanda atau misalnya juga patok-patok ya atau juga ya tanda-tanda untuk alur mitigasi misalnya ya. Di mana titik kumpul warga kalau terjadi mitigasi misalnya. Itu juga membantu ya. Membantu bagi masyarakat yang ada tinggal di situ. Jadi bersama-sama dengan pemuda kita bikin mitigasi bencana gitu ya, mitigasi bencana. Kemana alurnya, jalur evakuasinya kemana gitu kan, berarti bikin panah tuh kan, bikin alur gitu, bikin alur kemana. Nah nanti Anda kasih di bawahnya tuh KKNDR Sisdamas 2020. Nah, bagus tuh kenang-kenangan buat desa setempat atau lingkungan Anda. orang yang terindikasi COVID-19 bisa ditangani dengan baik dan tidak memperluas penyebarannya. 14 adalah pembuatan dan pembagian APD. Banyak banget tutorial tentang pembuatan APD yang simpel seperti hand sanitizer, masker kain, face shield, dan lain-lain. Bisa timmu buat dan bagi ke mitra. Terakhir dan yang Oke, itu kalau hanya sampel sih bisa ya dibuat ya gratis, dibuat lebih murah kan, bikin masker kemudian ada tulisan KKNDR gitu ya. KKNDR itu mungkin lebih bermakna juga ya bagi masyarakat sekitar bahwa Anda melakukan sesuatu bagi kehidupan lingkungan Anda setempat. Itu lebih hebat ya. Ya, itu tergantung dari kesiapan masing-masing desa yang kemudian paling juga penting mahasiswa. adalah sesuaikan dengan kebutuhan mitra pengabdianmu. Karena proker yang baik berangkat dari sebuah masalah, bukan proker yang sudah ada. Proker yang baik berangkat dari sebuah masalah ya. Program yang baik berangkat dari sebuah masalah. Jadi memang dari refleksi sosial itu berangkat dari masalah yang dihadapi oleh masyarakat, baru kita bikin program. Ya, jadi kita tidak bawa program, tapi menggali kebutuhan apa yang ada di dalam lingkungan masyarakat setempat, baru programnya kita susun bareng-bareng ya dengan masyarakat. Itu apa? Quote tadi itu sangat penting. Ya, program tidak disusun berdasarkan keinginan, tapi berdasarkan kebutuhan yang ada di dalam masyarakat. Yang sebenarnya
karena secara urgensi tidak dibutuhkan oleh warga Nah, desa. jangan sampai banyak program yang tidak dibutuhkan ya oleh masyarakat karena idenya datang dari mahasiswa misalnya, tapi bukan dari masyarakat setempat. Ya. Teman-teman, itu dia 15 ide KKNDR. Apakah ada ide lain selain itu? Bisa. Baik, itu contoh dari tayangan tentang bagaimana Anda menggali, memanfaatkan cara jitu atau cara yang cerdas di dalam memanfaatkan program di KKNDR ini. Kalau ada yang mau tanya silahkan, tapi yang pasti setelah kegiatan ini, Anda akan sama-sama dikasih tugas dengan pola yang kemarin. Satu, meresume tentang bagaimana rencana atau realisasi siklus 2. Ya. Yang kedua, tampilkan foto. Ya. Fotonya tampilkan sesuai dengan tadi hasil evaluasi ya. Tampilkan fotonya lagi kegiatan apa. Kalau ke fotonya kegiatan pengabdian, sebutkan kegiatan pengabdiannya. Kalau lagi fotonya pemberdayaan, sebutkan kegiatan pemberdayaan. Ada keterangan. Lalu yang ketiga, bikin video. Videonya berisi tentang pelaksanaan siklus ya. Yang Bapak maksud pelaksanaan siklus. Ini baru siklus kedua, perencanaan, bukan pelaksanaan program ya. Nanti pelaksanaan program beda lagi ceritanya. Sekarang tagihannya baru bagaimana merencanakan program dari KKN DR ini ya. Jadi bagaimana merencanakan, bukan melaksanakan program, tapi baru merencanakan. Karena siklus 2 adalah perencanaan partisipatif. Ya, 3 itu berarti ya untuk tagihan laporan. Nanti diumumkan secara resmi, kalau tidak salah di slide-nya itu sudah tanggal 13 kalau nggak salah terakhir dikumpulkan melalui email ya untuk laporan KKN siklus 2 ini. Sebelum saya akhiri, ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ada Pak, saya mau nanya Pak. Ya, silakan Yusuf. Gini Pak, untuk 10 ide apa yang tadi ide tentang KKN itu saya terinspirasi banget. Nah, tapi kan nanti pengajuannya itu kan berarti idenya dari mahasiswa tuh, bukan dari masyarakat. Apakah kita berarti harus rempuk lagi sama warga saya ngajuin ide itu atau seperti apa Pak? Berarti kan tetap harus ada persetujuan dari masyarakat kan gitu. Oke. Sebagai wujud benar-benar munculnya emang secara kebutuhan masyarakat. Ya, caranya bisa 2. Pertama, kalau misalnya kan gini ya, lingkupnya seberapa penting ide itu atau program itu yang mau dilaksanakan dengan masyarakat. Kalau misalnya idenya soal COVID ya, partisipasinya kan nanti kita lihat dan tinggal diukur saja seberapa banyak partisipasi atas ide itu pada saat hadir. Caranya kalau misalnya ide itu dihadiri atau mendiskusikan, berarti kan harus lewat Zoom kalau mau pakai Zoom atau media lain. Tapi kalau misalnya program tatap muka, ya itu juga cara lain kan, silakan saja mau tatap muka, mau Zoom, itu terserah. Atau kalau sulit misalnya Anda bikin video kayak begini, mengedukasi kemudian di-share, ya, kemudian disebarkan ke grup-grup RT misalnya, atau grup-grup pemuda yang ada di tempat itu, kemudian lihat komentarnya seperti apa. Nah, itu juga penilaian yang baik ya untuk dilaksanakan. Jadi banyak pilihan Saudara Yusuf untuk melakukan itu. Pertama, yang mungkin dilakukan, misalnya kita mengedukasi tanpa ketemu dengan mereka. Jadi Anda bikin tayangan yang penting apa untuk kebutuhan mereka. Atau yang kedua, bicara dengan beberapa tokoh setempat atau komunitas setempat. Anda mau bikin ini kira-kira butuh nggak mereka? Gitu. Itu 2 yang bisa dilakukan. Kalau mereka butuh, ya lakukan. Gitu. Nah, memang bagusnya sih berdasarkan kebutuhan masyarakat. Jadi masyarakat perlu beberapa program yang dilaksanakan dengan memanfaatkan media ya. Memanfaatkan media sehingga programnya bisa didukung oleh masyarakat setempat. Itu lebih baik. Nah, tadi bisa lewat datang lagi ke komunitas itu membicarakan programnya ya dalam perencanaan. Makanya kalau dalam perencanaan sekarang ini kan masih kalau yang belum melaksanakan kita nggak saja programnya. Nah, makanya kalau kita ketemu dengan komunitas itu kan kita gampang mengkomunikasikannya. Yang sulit ya nggak pernah ketemu dengan komunitas apapun gitu. Nah itu susah. Bagaimana kita memulainya? Kita memulai itu. Itu barangkali. Ya Pak, jazakallah khairan. Ada lagi terakhir kalau masih ada?
Baik. Saya kira itu saja dulu ya penjelasan kita pada siang hari ini. Nanti ada satu pertemuan yang khusus ya sesuai dengan agenda yang dijadwalkan oleh LP2M. Mudah-mudahan pembahasan atau materi yang kita diskusikan dan kita sampaikan pada siang hari ini Anda bisa melaksanakannya dengan baik. Yang penting tagihan-tagihan KKN Sedamas ini bukan hanya pada hasil tapi juga pada proses. Jadi saya ingin lihat prosesnya seperti apa. Nanti juga ada hasilnya di laporan kan. Jadi saya tidak, kalau mahasiswa tidak ngisi yang poin-poin 17 ini, nah itu jelas akan mengurangi nilainya. So saya juga melihat proses bukan hasilnya. Jadi prosesnya, karena pemberdayaan itu harus dilihat dari proses, bukan dari hasil semata. Itu yang perlu dicamkan oleh Anda semua untuk kegiatan siklus berikutnya. Baik, saudara sekalian, kita akhiri sampai sini dan salam si Sedamas. Mudah-mudahan Anda semua sehat selalu dan senantiasa berada dalam hidayah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.